Om Swastiastu. Nama saya Igede Adeoya. NIM saya 190010092. Di sini saya akan menjelaskan materi di sistem operasi, yaitu yang pertama sistem operasi, kedua pengendalian proses, dan ketiga PCB atau proses control block. Nah, kembali yang pertama. Sistem operasi berfungsi sebagai media penghubung terhadap seluruh perangkat komputer yang ada, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak maupun pemakai. Sistem operasi atau operating system mempunyai peran yang sangat vital maksudnya dari suatu siklus komputer, dikarenakan tanpa sistem operasi komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Peranan yang dilakukan oleh sistem operasi mencangkup terhadap seluruh peripheral dari perangkat komputer seperti media input, output, dan mengatur penempatan data, mengatur file sistem, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sistem operasi ini sangat perlu diketahui oleh para pengguna komputer. Nah, yang kedua, pengendalian proses. Dalam pengendalian proses ada 3 bagian, yaitu saling melanjutkan atau interleave. Nah, dalam interleave ini, sistem operasi harus dapat kembali melanjutkan proses setelah melayani proses lain. Selanjutnya ada kebijaksanaan tertentu. Sistem operasi harus mengalokasikan sumber daya ke proses berdasar prioritasnya. Dan yang ketiga, komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Sistem operasi harus mendukung komunikasi dan penciptaan antar proses atau menstrukturkan aplikasi. Nah, sekarang ada PCB atau Process Control Block. PCB ini sendiri adalah informasi-informasi lain yang diperlukan sebuah operasi untuk mengendalikan dan sistem mengkoordinasikan beragam proses yang aktif. Nah, dalam PCB ini ada pointer. Pointer ini merupakan perubahan dinamis di mana suatu perubahan yang akan dialokasikan hanya pada saat diperlukan, yaitu setelah program dieksekusi. Yang kedua, ada status proses. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah state atau keadaan statis. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin adalah salah satu dari keadaan proses new, ready, running, waiting, atau terminate. Dalam suatu proses juga ada bagian-bagiannya, yaitu new status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat oleh penjadwalan tingkat tinggi, tetapi belum siap melakukan eksekusi. Yang kedua ada ready status yang dimiliki pada saat proses siap dieksekusi oleh prosesor. Yang ketiga, running status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Proses bisa dieksekusi karena CPU tidak sedang mengerjakan tugas yang lain. Nah, dan yang keempat, waiting status, yaitu dimiliki pada saat proses menunggu suatu event atau kejadian, seperti penyelesaian I/O atau menerima sinyal. Nah, yang kelima, terminate status yang dimiliki pada proses setelah selesainya dieksekusi. Nah, untuk materi tugas ini hanya sampai di sana. Kalau ada kekurangan materi atau saya salah kata, ya mohon maaf.